Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu tetap baik ya, sehingga bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan penuh semangat. Anak-anak, seperti judul yang sudah ada di depan tadi, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Untuk lebih jelasnya, simak video pembelajaran dari Bu Eris untuk hari ini. Semangat! Langsung saja kita mulai materi kita hari ini, yaitu belajar tentang struktur teks deskripsi. Apa itu struktur? Jadi anak-anak, yang dimaksud struktur itu sama dengan susunan. Misal kalau di manusia tersusun atas apa saja? Yang pertama ada kepala, kemudian ada badan dan ada kaki. Kalau teks deskripsi itu tersusun atas 3 bagian, yaitu yang pertama adalah identifikasi, yang kedua tersusun atas deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah simpulan. Simpulan itu nama lainnya adalah penutup. Jadi anak-anak, simpulan itu sama dengan penutup ya. Nah, jadi struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah simpulan atau disebut dengan penutup. Dari sini jelas ya. Ini adalah contoh teks deskripsi yang sudah pernah kalian baca, yaitu Pesona Pantai Senggigi. Anak-anak, tadi kan struktur atau susunan teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi. Seperti yang sudah Bu Eri sebutkan di awal tadi, bahwasanya identifikasi itu biasanya terletak di paragraf pertama. Namanya saja identifikasi, berarti dia masih bersifat umum. Identifikasi itu menggambarkan secara umum. Biasanya yang digambarkan berupa apa saja? Misal, nama objek. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Kalau misal kucing, kucingku bernama titik-titik. Misal kalau ibu, ibuku bernama titik-titik. Kalau misal rumah, rumahku terletak di titik-titik-titik. Nah, jadi identifikasi itu berisi tentang nama objeknya. Bisa juga letak. Namanya saja letak, misal Pantai Senggigi terletak di Nusa Tenggara Barat, atau mungkin Pantai Malikambang terletak di titik-titik-titik, bebas ya. Kemudian identifikasi itu juga berisi pernyataan umum. Namanya saja pernyataan umum, berarti kalimatnya yang umum-umum. Di situ disebutkan bahwasanya Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis terpanjang dan pemandangan bawah laut yang sangat menakjubkan. Itu termasuk pernyataan umum. Kalau kucing, misal, kucingku adalah kucing yang manja. Dia sangat unik. Nah, jadi itu adalah sebuah pernyataan umum. Lanjut ke struktur atau susunan yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Berhubung ini yang dideskripsikan objeknya berupa pantai, maka deskripsi bagiannya meliputi bibir pantai. Di sini ya jelas ya, ada bibir pantai, kemudian ada garis pantainya bagaimana, kemudian ada gradasi warna pasirnya bagaimana. Nah, itu disebut dengan deskripsi bagian. Kalau kalian mau mendeskripsikan rumah, berarti deskripsi bagiannya misal berupa halaman rumah, kemudian ruang tengah, kemudian kamar, dan lain-lain. Yang terakhir adalah simpulan. Simpulan itu disebut juga penutup. Ini adalah kalimat yang harus kalian buat sendiri anak-anak. Jadi kesan apa yang kalian dapatkan setelah menulis teks deskripsi itu, misal di sini, sungguh pemandangan yang menakjubkan. Misal kalau kalian mendeskripsikan ibu, berarti adalah penutupnya itu bisa berupa misal ibu adalah makhluk terindah yang harus selalu kita hormati, dan seterusnya seperti itu ya.